Nah, jadi kita akan belajar bikin website ya dengan menggunakan WordPress. Dimana sebelumnya kita sudah belajar bikin website pakai plugin Elementor. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur yang namanya import demo content. Ya, untuk memulai, nah di sini sudah saya buatkan materi ya untuk kita dapat berkenalan dengan fitur import demo kontennya seperti itu ya. Jadi ini daftar isinya ada 12 poin yang akan kita jalani ya pada pertemuan hari ini, mulai dari menetapkan website yang mau kita belajari ya, cara pembuatannya. Sini bisa lihat alamatnya di blog.cat22.id yang tampilannya seperti tersebut ya, itu headernya. Kemudian ada informasi kenapa, informasi tentang, informasi layanan, dokumentasi pameran, galeri, tim, berita, sama kontak us ibaratnya ya. Nah, setelah jelas gitu ya, kita mau bikin website apa, nah baru kita mulai dari pilih temanya ya, pilih temanya. Nah, di sini sudah saya buatkan temanya WordPress, namanya OnePress ya. Untuk tahu nama tema itu caranya bisa kita klik kanan ya pada halaman website yang mau kita tiru, cara belajarinya klik kanan. Kemudian nanti muncul menunya, kita pilih view page source ya. Nanti muncul source code-nya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa Ctrl F, keywordnya themes garis miring. Nanti muncul di sebelah kanannya ada sebuah apa numerik di situ. Di sini bisa kita lihat ada tulisannya OnePress ya. Nah, kemungkinan besar website ini menggunakan tema yang bernama OnePress ya. Sehingga di sini sudah saya buatkan temanya namanya OnePress ya. Jadi langkah berikutnya kita menginstal si OnePress tersebut ya. Nah, sebelumnya harus punya dulu hosting dan domain ya. Sini saya sudah siapkan hosting dan domain. Bagi yang belum ada hosting dan domainnya, silakan bisa sewa terlebih dahulu ya. Ada banyak penyedia hosting domain di luar sana ya. Jadi yang pertama kita install dulu WordPress-nya ya. Sebelum install tema kita install dulu WordPress-nya. Sini bisa masuk ke menu Sofakulos-nya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ya. Sini kita pilih install WordPress ya. Nanti muncul tampilannya seperti itu. Sini kita pilihkan installation URL-nya kosong. Ya. Kemudian site setting bisa kita biarkan default seperti itu. Admin account bisa kita buat saja, misalnya username-nya admin, password-nya misalkan belajar WordPress. Untuk emailnya, misalnya saya masukkan email saya. Choose language bisa dibiarkan default, select plugins, nah bisa kita contreng limit login dan classic editor. Advanced option bisa dibiarkan default, select theme juga biarkan default. Nah, langsung kita menuju install. Nah, di sini tunggu proses instalasinya. Nanti kalau sudah selesai instalasinya muncul tampilan seperti tersebut, kita klik menu yang ini ya. Ya.
Nanti jika sudah selesai diinstal, ya akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, kita balik lagi ke tadi, kita akan menginstal tema ya. Kita mulai dari menginstal tema. Nah, sebelum menginstal tema, sini mungkin saya jelaskan sekali lagi daftar default menu ya yang ada di WP adminnya sebelum kita apa-apain gitu ya. Jadi di sini ada menu dashboard, ada post, media, page, comment, appearance, plugins, users, tools, settings, loginizer. Ya. Ini penjelasan singkat aja. Dashboard itu berisi informasi-informasi ya mengenai website yang kita manage ya pakai WordPress ya. Contoh informasinya seperti apa? Nah, misalkan di sini ya ada tulisan PHP update recommended, maksudnya ya di sini diminta versi PHP-nya untuk diupdate gitu ya. Terus misalnya di sini ada add a glance ya, satu post, satu komen, satu page ya. Berarti ada satu post, satu komen dan satu page pada website yang kita kelola pakai WordPress ya. Nah, ini juga baru pertama kali gitu ya install. Jadi defaultnya dibuat oleh si WordPress seperti itu ya, satu post, satu komen, satu page. Dan informasi yang lainnya ya. Itu. Kemudian kalau post ini untuk bikin konten ibaratnya ya. Jadi biasanya ada news, ada events. Nah, ini dibuat di post ya. Kemudian ada page. Page itu ya selain post gitu ya. Artinya selain post ya. Kemudian ada appearance. Nah, ini themes, nanti kita akan install tema ya di menu themes ini. Kemudian plugins ya. Jadi nanti setelah kita install themes, kita langkah berikutnya biasanya saya install theme diikuti dengan langkah install plugin terkait tema tersebut. Kemudian users ini adalah siapa saja yang dapat mengakses WP admin dari website yang kita kelola pakai WordPress ini. Nah, kemudian di sini ada tools, ini bisa kita skip ya. Settings, nah settings ini salah satunya reading ini untuk menetapkan misalnya kita mengakses si website ini, maka halaman apa yang mau ditampilkan pertama kali ya, page mana yang mau ditampilkan pertama kali saat kita mengakses website ini. Nah, ini bisa diatur di reading gitu ya. Dan loginizer security, nah ini bisa kita skip dulu ya. Oke. Nah, itu ya penjelasan menunya. Nah, kita balik lagi, tadi kita mau install tema ya. Nah, untuk install tema kita masuk ke menu appearance ya, themes. Itu. Nah, tadi kita mau pakai tema yang namanya OnePress ya. Untuk pakai tema namanya OnePress. Nah, di sini kita bisa klik tombol add new-nya ya. Add new-nya. Nah, kita pilih, kita cari tema yang bernama OnePress ya. Nah, nanti muncul. Nah, ini kita install aja ya. Kita install. Oke, kemudian aktivasi ya. Nah, sudah selesai install. Biasanya kalau kita selesai install suatu tim, nanti di atasnya ya akan muncul keterangan gitu ya. Nah, misalnya tadi kita install tema namanya OnePress. Nah, di sini diminta salah satunya import demo data. Nah, kita kerjakan yang itu berikutnya ya. Kita langsung kerjakan yang atasnya ya. Misalnya sharing ya. Setiap tema itu memiliki keterangan yang berbeda di atasnya. Nah, ini kebetulan pakai OnePress, nah muncul keterangannya seperti tersebut. Ya. Oke, kita langsung aja klik import demo datanya ya.
klik. Nah, nanti muncul tampilan seperti tersebut. Di sini bisa kita klik tombol install now-nya. Oke, kemudian aktivasi. Nah, nanti muncul tampilannya seperti itu, ya. Nah, ini ada dua, kita pilih salah satu aja. Pilih yang sebelah kiri saya, ya. Sini start import, ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti tersebut. Kita langsung aja klik tombol import now, ya. Nah, tunggu prosesnya, ya. Jadi sama proses import ini koneksi internet harus stabil, ya. Karena nanti terganggu proses import demo kontennya, ya. Oke. Oke. Nah, ini biasanya rada lama, ya. Pada bagian import post ini, nah, kalau rada lama ini biasanya saya hubungi pihak hosting providernya, ya. Minta supaya bisa dilaksanakan proses import tanpa bermasalah, ya. Nah, di sini saya sudah siapkan nih halamannya, ya. Nah, ini langsung aja kita ketikkan live import demo konten. Nah, kita ketikkan pesanan seperti tersebut, ya, ke pihak provider hosting kita, ya. Jadi di sini saya tuliskan selamat siang pihak hosting providernya. Saya menyewa website tersebut, ya, disesuaikan dengan alamat website kamu tentunya. Saat ini saya sedang live import demo konten pada website yang saya buat dengan menggunakan WordPress. Mohon bantuannya karena saya stuck pada bagian import demo konten. Terima kasih, ya. Cukup seperti itu. Nah, nanti akan di follow up oleh pihak hostingnya, ya. Kita tunggu aja. Nah, kan masih loading, ya, masih loading. Kita tunggu. Ya. Nah, kalau lama kayak gini balasnya, ya, CS-nya biasanya saya langsung aja saya kontak gitu, ya, saya telepon. Jadi saya telepon aja kali ini, ya, Mbak. Ya. Nah, ini coba saya stop. Are you sure? Oke. Start import. Kita ulangin.
Nah, bisa ya, cepat gitu. All done gitu. View site. Nah, nah itu ya. Jadi udah ready tuh tampilan-tampilannya. Nah, tinggal kita custom aja tampilannya gitu ya. Udah jadi gitu kan, posisi-posisinya gitu. Ya. Ya, jadi tadi dimulai dari install tema ya. Situ saya juga sudah tuliskan ini ya. Jika melaksanakan import demo konten ada kemungkinan stuck di tengah, sehingga hubungi pihak providernya untuk memperbaikinya. Ya. Kemudian langkah yang ke berikutnya ya. Kita mulai dari bikin halaman yang paling atas ya, membuat header. Itu. Di sini kita bisa masuk ke dalam halaman customize ya. Oke. Nanti muncul tampilan halaman customize-nya seperti tersebut. Nah, kita lihat ya website yang mau kita tiru. Di sini halaman customize-nya, di sini ada logonya ya di header-nya. Nah, untuk ini berarti kita ganti ya logonya. Itu. Nah, itu bisa kita masuk ke dalam menu site identity. Ya. Nah, ini kita change saja logonya. Ya. Oke. Nah, terus masukin logonya. Di sini saya sudah siapkan konten-kontennya. Saya tinggal drag aja. Oke. Itu ini crop kita sesuaikan, kemudian crop ya. Nah, berubah ya, gambarnya berubah ya. Nah, kita udah selesai bikin headernya. Terus kita jangan lupa klik tombol publish ya. Jadi selesai customize, jangan lupa untuk klik tombol publish ya. Ya, nanti kalau udah banyak customize, lupa klik tombol publish. Terus hilang semua yang udah kita customize. Bikin lagi dari awal ya. Jadi ingat ketika selesai customize, ingat untuk klik tombol publish-nya. Nah, ini berarti udah selesai klik tombol publish-nya. Berikutnya, habis membuat header, kita membuat slider ya. Kita membuat slider. Nah, di sini slidernya seperti tersebut ya, ada spanduk, kemudian ada keterangan di sini, kemudian tombol follow IG, follow FB itu ya. Nah, di sini kan bawaan si OnePress seperti tersebut ya. Nah, untuk merubahnya bagaimana? Kayak kita balik lagi ke dalam menu customize kita ya. Nah, terus untuk merubah si slider ini bisa dari menu section hero. Nah, section hero, kemudian kita rubah dari hero background media. Nah, ini ya. Nah, dia gambarnya hanya ada dua itu ya. Si gambar orang sama gambar bangunan ini. Ya. Nah, kalau dicontoh di situ hanya ada satu gambar. Jadi ini bisa saya buang salah satunya, sisakan satu saja. Remove. Oke. Nah, ini saya ganti dengan konten yang sudah disiapkan. Oke.
Oke, nah udah terupload ya. Kita ganti backgroundnya. Nah udah jadi. Nah terus kita ganti tulisannya ya. Untuk ganti tulisannya kita balik lagi. Nah kita masuk ke hero content layout ya. We are responsive, we are perfection. Nah ini kita bisa hapus saja. Hapus. Nah, kemudian tulisan yang kecil itu bisa kita ganti tulisannya seperti contohnya the fastest way to master computer accounting. Oke. Nah, ini nah, terus masuk ke follow IG dan follow FB ya. Di sini tombol about us, get restart. Nah, kita ganti follow us misalnya jadi follow IG. Kemudian masukkan alamat Instagramnya. Tuh ya. Kemudian get start bisa kita ganti jadi follow FB ya. Kemudian masukkan alamat FB-nya ya. Jangan lupa habis selesai customize, klik lagi tombol save-nya ya, publish-nya. Nah, kalau kayak gini berarti udah ke save ya. Nah, seperti itu, membuat slider ya. Nah, ini tadi penjelasan konten layoutnya ya, sudah saya screenshotkan di sana. Nah, berikutnya masuk ke bagian kenapa memilih gitu ya. Jadi kita masuk ke bagian yang ini ya. Nah, kalau bawaan si WordPress dia seperti ini gitu kan ya. Nah, seharusnya kita berpikir gitu kan, ini gimana cara ngerubah ini menjadi seperti ini gitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan itu dulu gitu. Nah, selanjutnya kita cari tahu aja ya, cari tahu bagaimana merubahnya. Tuh. Nah, ini karena saya udah tahu gitu ya. Saya udah tahu caranya. Jadi tinggal di update aja ya. Jadi masuk ke menu customize, nanti masuk ke menu section feature ya. Nanti dia tampil seperti tersebut. Kita langsung aja masuk ke menu section content ya. Nah, di sini bisa kita lihat responsive design ya, harus ada keterangan parallax effect, ada WooCommerce, ada content blocks. Nah, nanti ya kita terka-terka ya, bisa terka di situ. Oh, ini kemungkinan dia buat ngurusin bagian yang ini ya, yang parallax effects, buat ngurusin bagian ini. Jadi bisa kita lanjutkan aja prosesnya di sana ya. Soalnya responsive design di sini dirubah menjadi seperti ini ya, misalnya. Ya, kita coba rubah aja ini ya. Ini ikonnya. Ya, kita rubah di situ pakai clock ya. Oke. Nah, berubah ya. Terus tulisan responsive design kita rubah ya. Tulisannya. Nah, seperti itu. Terus the theme kita ganti. Oke. Oke. Nah, udah berubah ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ya tinggal ngikutin aja ya. Tinggal menyesuaikan gitu ya. Soalnya parallax effect
tadi yang sebelah sini ya. Kemudian di sini bisa kita ganti, bukan ikon lagi tapi image. Oke. Tuh ya. Nah, keterangannya bisa kita rubah nanti ya. Kemudian berikutnya ya, di sini ada WooCommerce ya. Nah, kita ganti keterangan WooCommerce-nya. Kita ganti dengan apa nih? Dua opsi ya. Oke. WooCommerce diganti jadi image. Terus masukkan opsinya. Oke. Tadi dua opsi ya. Terus keterangan di bawahnya diganti di tersebut. Oke. Nah, kalau muncul tulisannya seperti ini, kita perbaikin lagi. Biasanya saya langsung ketik bagian teks. Gitu. Oke. Terus content blocks diganti jadi tim. Oke. Content blocks nanti jadi tim. Dia masukkan image ya, add. Masukkan foto timnya. Oke. Kemudian masukkan keterangannya. Oke. Nah, udah. Jika sudah dirubah, sekali lagi jangan lupa klik tombol save-nya ya. Jadi udah customize banyak ya, jangan lupa klik tombol save-nya gitu. Nah, kalau kayak gini berarti udah selesai gitu ya. Nah, ini ya sudah mirip gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya ya. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini sudah saya buatkan juga tulisannya ya. Oke. Nah, kemudian bagian bawahnya adalah tentang ya. Kita lihat tentang ya. Nah, kalau bawaan si OnePress-nya, dia tampilannya seperti tersebut ya, bawaan si OnePress-nya. Nah, balik lagi setidaknya kita harus bertanya gimana caranya merubah si bawaan tema yang kita gunakan ini agar bisa menjadi seperti tersebut, begitu kan? Setidaknya harus bertanya, ada pertanyaan tersebut di pikiran kita, gitu kan? Nah, karena saya sudah tahu ya, sudah tahu gimana cara rubahnya. Sini bisa langsung masuk ke menu section about, gitu ya. Section about ya. Nanti kita langsung menuju aja ke menu section content, gitu ya. Nah, dia hanya ada dua aja ya, our story sama our vision. Nah, kita lihat. Nah, di sini rada sedikit beda ya, rada sedikit beda. Di sini ada tulisan select a page gitu ya. Nah, berarti kemungkinan besar dia adalah page ya. Sehingga kita harus bikin page gitu ya. Kita harus bikin page. Nah, kita masuk ke WP admin ya. Jadi ya, untuk ngebikin si page ini ya, yang mau kita bikin ada dua di sini. Tulisannya izin operasional sama hak cipta gitu ya. Jadi kita bikin dua page di situ. Ya.
Ya, kita masuk ke dalam WP admin kita. Ya, kita lanjutkan dengan pembuatan page ya. Jadi untuk bikin page, ya masih ingat ya, menu page, kemudian add new ya. Oke, nanti muncul tampilannya. Selanjutnya kita bikin page-nya ya. Yang pertama kita bikin page tentang izin operasional. Oke, izin operasional ya, masukkan kontennya. Nah, kemudian kita masukkan fitur image-nya ya. Sudah siapkan kontennya, kita masukkan misalnya. Oke ya. Nah, kemudian bisa kita klik tombol publish-nya. Nah, dengan cara yang sama kita bikin page yang satunya, hak cipta, add new, hak cipta. Terus kita masukkan fitur image-nya. Oke, saya sudah siapkan kontennya. Oke. Nah, terus klik tombol publish. Oke, kita sudah siapkan page-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman customize tadi. Saya refresh. Oke. Dia section about. Oke. Section content. Our history bisa kita rubah. Tadi kita sudah buat page-nya. Izin operasional. Kemudian our vision bisa kita rubah jadi hak cipta. Udah merubah. Ini kita klik simpan ya. Nah, kalau belum berubah, ini kita refresh saja. Nah, udah berubah ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Ya, buat bagian tentang ya udah saya buatkan juga tulisannya ya. Nah, kemudian membuat bagian layanan ya, kita turun lagi. Jadi pada website yang mau kita tiru berikutnya ada tulisan tentang layanan itu ya. Kalau di bawaan WordPress-nya ya, dia tulisannya our service itu ya. Nah, ini kita rubah gimana caranya biar dia bisa jadi seperti itu gitu kan ya. Nah, ini karena saya udah tahu caranya. Di sini untuk merubah our service ini dia ada menunya di section service ya.
Kemudian masuk ke section konten. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal rubah di sini. Nah, sama tadi seperti pada bagian about us ya. Dia ini harus bikin page dulu ya. Soalnya di sini keterangannya select a page gitu ya. Jadi mesti bikin page dulu. Jadi kita bikin aja page-nya ya. Kita balik ke WP admin kita. Ini bisa langsung add new aja. Kita bikin lagi page-nya ya. Yang page sebelah kiri. Itu. Nah, kemudian masukkan fitur image-nya. Sini sudah ada fitur image-nya. Nah, itu ya. Jangan lupa publish. Ya. Terus bikin, ini kita tunggu dulu. Oke, sudah. Nah, bikin satu lagi, add new. Ya, satu lagi yang page sebelah kanannya ya. Seperti itu. Oke. Masukkan fitur image-nya. Sini saya juga sudah siapkan. Oke. Ya. Nah, terus publish. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Oke, nah ini misalnya page publish ya. Nah, kalau sudah kita buat page-nya, kita balik lagi ke halaman customize kita. Sini saya refresh saja. Oke, kita balik lagi ke yang tadi, service. Dia masuk di section service, kemudian kita masuk ke section konten. Nah, kita sisakan hanya 2 saja ya. Oke, jadi yang ketiga ini bisa di remove, yang keempat juga bisa di remove. Nah, kemudian ganti yang 1 sama 2, select page-nya. Yang satu tadi partihan. Oke. Ini nama. Oke. Nah, ini ikonnya bisa kita buang ya. Tuh. Kemudian yang kedua juga ikonnya bisa dibuang. Pilih tadi page yang satunya, itu jasa laporan keuangan. Nah ya, di ya udah mendekati ya. Oke, nah jangan lupa disimpan ya. Udah banyak customize, jangan lupa disimpan. Oke. Nah, terus itu bagian layanan.
Nah, kita menuju bagian bawahnya lagi, ya, yaitu dokumentasi pameran, ya. Di sini ada dokumentasi pameran. Customize. Kalau bawaan temanya seperti disebut. Nah, kembali lagi kita harus bertanya, ya, bagaimana ngerubah ini, ya, jadi seperti contoh gitu. Nah, karena saya udah tahu itu ya caranya. Di sini kita balik lagi ke menu customize-nya, kita bisa masuk ke menu section video lightbox, ya. Masuk ke section setting. Nah, ini section heading bisa kita ganti tulisannya, ya, jadi dokumentasi pameran, ya. Nah, kemudian untuk ganti gambarnya, ya, kita harus ditanya gitu, ya, bagaimana bisa ganti gambarnya sehingga menjadi seperti tersebut. Nah, kita cari-cari lagi menunya, ya. Ternyata ada di bawahnya. Kita ganti aja. Nah, ini sudah saya siapkan kontennya. Choose file. Nah, sudah berubah, ya. Sudah berubah. Nah, contoh. Nah, jangan lupa simpan, ya. Oke, kita tunggu proses simpannya, ya. Nah, kalau ini berarti sudah tersimpan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya, ya. Membuat galeri itu, ya. Jadi kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada galeri, ya, gambar-gambar. Kalau di bawah OnePress-nya, galerinya seperti tersebut, ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara merubahnya, gitu kan, merubah gambarnya. Ini ada kepotong, ya. Oke. Karena di sini saya sudah tahu caranya. Kita bisa masuk ke menu customize kita. Masuk ke menu yang section gallery, ya. Masuk ke section konten. Nah, dia di sini bisa kita lihat, ya. Select gallery page, ya, ada kata page ini, ya. Select a page which have content gallery, gitu. Nah, berarti di sini bisa kita kira-kira, ya, ada page yang namanya galeri, gitu. Jadi kita cari aja, ya, ke WP admin kita page yang namanya galeri, ya. Jadi balik ke WP adminnya, nah, lihat all page itu, ya, all page. Kemudian nah, di sini bisa kita ketemu page yang namanya galeri, ya. Kita edit aja. Nah, nanti muncul tampilan seperti tersebut. Untuk merubahnya, ini bisa kita, ada visual, ada teks, kita masukin ke visual, gitu, ya. Nah, ini kita tinggal edit aja. Nah, tinggal kita ganti gambarnya, ya, sesuai dengan contoh, ya. Ini saya delete aja.
Nah, kemudian masukin gambar-gambarnya. Itu. Oke. Oke. Nah. Oke. Nah, galeri udah berubah, kemudian kita update. Itu ada yang masuk. Oke. Nah, ini galeri kita udah tadi bikin galerinya. Nah ya. Nah, kita balik lagi ke halaman custom kita. Ya. Nah, ini belum berubah ya galerinya, bisa kita refresh saja. Oke. Nah, kita lihat halaman galeri kita. Nah, galerinya udah berubah ya. Di contoh. Ya. Jadi penjelasannya udah saya buatkan juga tulisannya itu ya. Buat galeri. Berikutnya kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu tentang membuat tim. Nah, ini ya halaman timnya. Nah, kalau kita lihat di OnePress, dia timnya ini ya. Nah, setidaknya kita bertanya itu ya, bagaimana merubah jadi seperti tersebut itu ya. Nah, karena saya udah tahu caranya, ini bisa langsung menuju ke menu section theme ya. Nah, ini section theme. Kemudian section content. Nah, ini ya. Nah, kan mirip ya fotonya. Ya, ini foto yang kedua ya. Nah, kemudian yang ini foto yang ketiga ya. Nah, kalau dicontoh dia hanya ada 3, jadi yang keempat ini bisa di-remove ya. Remove. Oke. Nah, terus yang ini bisa kita ganti ya sesuai dengan contohnya ya. Oke. Ini saya sudah siapkan fotonya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, oke. Nah, kemudian yang ketiga, oke ya. Nah, ada ya, kita sudah mendekati ya. Nah, habis customize jangan lupa klik save ya. Nah, di sini udah saya buatkan keterangannya juga ya. Oke. Nah, kita lanjut bagian bawahnya. Kalau dicontoh bagian bawahnya di situ ada berita ya. Nah, ini tadi di awal kalau berita dia pakai post ya. News event itu pakai post, kalau yang page ya berarti dia yang selain post. Itu ya.
Oke. Nah, untuk bikin post, ya kita balik lagi ke WP admin kita. Ya, masuk ke menu post, add new. Ya. Nah, kita mulai masukkan aja contoh kontennya ya. Saya contohkan konten yang ini misalkan. Oke, konten yang pertama. Nah, kemudian masukkan fitur image. Oh, tadi udah ya. Ini. Oke. Nah, sudah, terus publish. Masukkan satu post lagi ya, add new aja. Yang ini. Masukkan judul sama kontennya. Kemudian masukkan fitur image-nya. Ini. Oke. Nah, terus publish. Nah, kita bisa balik lagi ke halaman customize. Ya, nah ini belum muncul. Nah, ini bisa kita refresh saja. Oke. Nah, itu ya. Ini tadi berita yang kita inputkan ya. Contoh berita yang kita inputkan. Nah, ini penjelasannya sudah saya buatkan pada bagian yang ini ya. Membuat post 1, membuat post 2, kemudian membuat melihat bagian beritanya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu terakhir ya, membuat bagian hubungi. Nah, kalau dicontoh membuat bagian hubungi ya. Kalau kita lihat OnePress-nya, bawaannya seperti tersebut. Gitu. Nah, jadi kita setidaknya harus bertanya ya, kira-kira bagaimana buat merubah bawaan ini menjadi seperti contoh tersebut, begitu kan ya. Sekali lagi di sini saya sudah tahu caranya. Dia masuk ke menu section contact, gitu, ya. Section contact, kemudian masuk ke menu section content. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada space kosong ya, space kosong di situ. Nah, biar dia bisa ke kiri. Nah, ini kita bisa coba, misalnya ini saya contreng, gitu ya. Lanjutnya, terus di sini keterangannya dirubah ya. Customize, we are accepting, kita rubah. Well, oke. Nah, berubah. Kemudian bagian bawahnya
kita rubah ya, kontak kemudian address, kemudian phone, kemudian email, kemudian faxnya bisa dikosongin. Nah, dah disimpan kerjanya ya. Nah, sini sudah saya buatkan juga keterangannya ya. Seperti itu ya. Jadi udah semua ya, udah saya bahas semua. Pada video maupun pada keterangannya ya. Jadi ini contohnya websitenya ya. Nah ini hasil belajarnya, bisa kita tes langsung aja. Nah itu ya. Nah gitu. Oke, namanya ya. Jadi pada video ini saya udah mendemokan ya cara membuat website dengan menggunakan WordPress ya, dengan memanfaatkan fitur import demo konten ya. Jadi sebelumnya kita belajar bikin website pakai WordPress dengan menggunakan Elementor. Nah, sekarang ada cara lainnya yang lebih cepat, di mana kita bikin website pakai WordPress dengan menggunakan fitur import demo konten. Nah, ini video saya akhiri ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan, nah, kita laksanakan secara offline ya, tanya jawabnya. Oke, saya akhiri videonya.